Baik, shalom semuanya. Selamat siang. Nggak jadi ya? Anak-anak, Romo nggak bahagia tidak kalau duduk di samping ayah ibu kamu? Atau menderita? Karena kalau melihat mama itu isinya cuma belajar, belajar, belajar. Betul anak-anak? Ya, saya juga ikut menderita seperti kamu anak-anak. Namun hari ini kamu harus berbahagia. Yesus dipersembahkan di bait Allah, didampingi oleh siapa? Yudas, enak aja Yudas. Ini lihat, orang Agustinus. Masa Yesus dipersembahkan di bait Allah didampingi oleh Yudas? Oleh Yusuf dan Maria, orang tuanya. Jadi Yesus sendiri saja didampingi orang tuanya waktu ke bait Allah. Sekarang angkat tangan anak-anak. Siapa yang sering disuruh oleh orang tua ke gereja? Angkat tangan. Sering disuruh oleh orang tua ke gereja. Yang tinggi dong supaya Romo lihat. Oke, terima kasih. Siapa yang disuruh oleh orang tua dan orang tuanya tidak ke gereja? Oh, ada juga. Ya Tuhan, tobatkanlah mereka Tuhan. Terima kasih nak, kamu jujur. Semoga ayah ibumu setelah rekoleksi ini bertobat. Baik anak-anak, saya yakin kamu tahu lagu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya gitu. Dalam Yesus bagus sekali. Tema rekoleksi hari ini untuk anak-anak dahulu ya. Nanti saya berbicara tentang orang tua dan anak-anak masih ada bersama orang tua. Temanya adalah akulah roti hidup. Barang siapa makan dari tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum dari darahku, ia tidak akan haus lagi. Bagus banget anak-anak. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah lepas dari makan dan ada anak-anak yang tidak diberi makan beberapa hari oleh orang tuanya. Tadi makan pagi enggak? Kalau enggak minta ke pasturan. Jadi makan. Makan itu supaya apa? Ada energi, ada kekuatan. Saya pernah ulangan mendadak gak makan pagi. Apa yang terjadi? Kurang konsentrasi. Nilainya 3. Gara-gara gak makan pagi. Besoknya saya takut ulangan mendadak, makan sekenyang-kenyangnya. Ulangan mendadak, nilainya berapa? 3 juga. Jadi rupanya bukan karena makan. Ya itu ya. Alah? Pintar. Ibu diberi hadiah nanti oleh saya. Pastor Warno ambil ke rumah. Jadi teman-teman, anak-anak, makan itu hal yang paling utama bagi tubuh kita. Apalagi kalian ini senang
Kadang-kadang sekarang itu kan GoFood order. Makanan mama nggak laku karena nggak enak. Setuju? Ini anak-anak nggak bener ini. Mama kamu itu masak sudah pening. Bayangkan sudah jadi mama bertahun-tahun, makannya itu lagi. Dan kamu sudah mama susah-susah makan, dengan tenang kamu mengatakan, gak enak. Mama kamu tuh sakit. Sakitnya tuh tidak di sini, sampai pantat juga sakit. Menderita mama kamu. Jadi kalau makan itu memang hal yang paling utama, maka kita makan pasti yang menyehatkan. Yang menyehatkan, makanan yang menyehatkan itu apa? Sayur, salah. Babi. Kamu terlalu kudus. Nah, babi itu enak banget. Kamu makan sayur terus makannya segede gini. Lihat pastor, makan babi, lihat. Besok makan babi ya. Jadi orang makan itu diberi gizi. Nah, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan, ia tidak akan lapar lagi. Saya tanya, nah ini yang komuni ini atau kakaknya? Kakaknya. Setelah menerima komuni kudus, bisa lapar lagi enggak? Bisa. Berarti Yesus bohong. Ya, saya tanya, setelah makan komuni bisa lapar lagi tidak? Bisa, iya. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong dong. Bohong atau tidak? Tidaklah. Kenapa? Kita juga setelah makan lapar lagi. Betul atau tidak? Harus diulang. Diulang. Maka Ekaristi itu pun harus sering diulang. Anak. Jangan setelah komuni pertama semangat pakai baju putih. Celana putih. Celana dalam juga putih. Semua putih. Maju seperti orang kudus. Seperti orang kudus. Lalu setelah itu gak pernah ke gereja lagi. Anak-anak, kalau kamu punya rencana seperti itu, lebih baik sekarang juga keluar dari gereja. Pastor bertanya, ngapain? Kalau kita tidak punya kebiasaan makan. Nah sekarang kalau makan komuni kudus, apa yang diberi makan oleh Yesus? Dia sedang didoakan oleh dukun. Apanya yang diberi makan oleh Yesus? Jiwa, kamu penyakit jiwa ya? Yang diberi makan oleh Yesus adalah rohaninya. Roh kita. Dia langsung ngomong ke bapaknya, salah papa ini. Ini enaknya anak. Gampang nyalahin papanya gitu. Papa salah. Karena papa kamu bukan pastor. Jadi yang diberi makan itu adalah rohani kita. Manusia ini tidak hanya punya tubuh, tidak. Manusia punya jiwa, akal budi, perasaan, keinginan, itu jiwa. Tapi manusia juga punya rohani. Maka rohani itu kenapa? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak pernah nggak berdoa sampai menangis? Anak-anak belum ya? Kalau mama kamu hampir tiap hari menangis. Karena penuh penderitaan anak-anak. Jadi orang itu bisa berdoa karena apa? Rohaninya ketemu Tuhan. Kenapa kita punya rohani? Nah sekarang saya tanya. Ayam
Manusia setelah mati kemana? Coba sebentar. Saya tidak mau kalah dengan panitia. Saya juga punya hadiah. Tapi hadiahnya nanti saya titipkan karena saya tidak bawa. Saya tadi keburu-buru ke sini. Saya beri hadiah salib dari Roma. Kalau itu sih dari mana? Tadi dari mall apa? Malabar. Saya kasih salib dari Roma. Pertanyaannya adalah, kenapa kita beda dengan binatang? Kita punya rohani, binatang tidak ada hidup rohaninya. Kenapa? Anak-anak, oke anak-anak, bagus nak. Boleh orang tuanya yang membisiki juga. Jadi juru bisik dan juru penyesat juga boleh. Nah yang keras nak, kenapa? Kenapa nak? Kamu? Karena akal budi belum tepat anakku. Kenapa? Karena punya akal budi belum tepat anak-anak. Kenapa? Saya kasih salib dan silver queen 2. Maaf orang kaya saya ini. Kamu dari tadi ya. Kenapa? Lebih tinggi daripada binatang. Jadi kalau binatang di bawah, kamu berdiri ya di atas ya. Hah? Dan secitra dengan gambar Allah. Kamu dapat salib dan silver queen dari Romo. Siapa namamu? Nikolaus. Jadi kamu silver queen-nya, papa bungkusnya ya. Ibu, tolong tulis bu, nanti saya punya hutang bu, Nikolaus ya. Betul anak-anak, karena manusia secitra dengan Allah. Kalau manusia secitra dengan Allah, manusia itu setelah mati kemana? Kemana? Bersatu dengan Yesus. Ingat, Injil Yohanes menjelang Pantekosta, Yesus selalu berkata, aku pergi untuk menyiapkan apa? Tempat dan rumah bagimu. Pasti rumah Tuhan tidak seperti Perum, saudara-saudara. Yang desek-desekan dan banjir. Saya pernah mau ketemu Romo Warno dari Helena. Saya di Helena, sorry. Saya naik mobil, baru sampai mau masuk Harki itu kan ada pom bensin. Itu banjirnya sudah seperti ini. Lalu saya berkata, Romo Warno, dadah saja. Maaf, saya lebih baik tidak mengunjungi Romo. Kenapa kok saya rindu? Enggak, kamu rindu, mobil saya rusak nanti. Jadi Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita. Itulah sebabnya kita punya rohani yang harus terus-menerus dirawat. Lewat apa? Komuni. Komuni itu dari bahasa communion. Apa artinya communion? Ya, betul. Persekutuan, betul. Communion itu persekutuan. Jadi kalau kita komuni, kita bersekutu dengan siapa? Ya, bukan bersekutu dengan yang ngasih komuni. Ya gitu ya. Saya komuninya dengan Romo Warno aja karena saya bahagia dengan Romo Warno. Biar kita bersekutu, gitu ya. Enggak. Komuni itu supaya kita bersatu dengan Kristus. Itulah sebabnya komuni adalah tanda cinta Allah yang paling besar dalam gereja Katolik. Kenapa sampai seperti itu, Romo? Karena di dalam komuni kamu bisa menyentuh Tuhan. Betul atau tidak? Betul? Maka pada saat disebut tubuh Kristus, apa jawabannya Pak? Asoy. Amin.
tubuh Kristus, saya harus jawab amin. Karena beberapa umat, tubuh Kristus jawabnya, walah, kata saya itu. Cuma mendengus kayak sapi. Amin. Anak-anak ucapkan amin. Apa artinya amin? Setuju? Yang lebih tepat, saya percaya. Amin itu saya percaya. Jadi anak-anak setelah imam mengatakan tubuh Kristus, saya berkata amin, saya percaya. Dan dalam gereja Katolik, kita menyambut tubuh Kristus, bisa memegang tubuh Kristus, bisa tubuh Kristus itu masuk ke dalam hati kita. Bahkan kita pun bisa menyembah tubuh Kristus pada saat apa? Adorasi. Adorasi. Jadi adorasi itu sakramen Maha Kudus ditahtakan dan kita menyembah, kita memandang Tuhan. Saya ingat Bapak Paus mengingatkan orang Katolik harus juga punya waktu untuk adorasi. Kunjungan ke sakramen Maha Kudus. Duduk, berdoa, menatap dan mencintai Tuhan. Nah, Allah itu tidak hanya tadi yang paling besar Allah itu memberikan tanda cintanya adalah dalam sakramen Maha Kudus. Allah pun memberikan cinta kepada kamu. Lewat siapa anak-anak? Lewat siapa? Lewat siapa? Ya, orang tua, betul. Orang tua. Orang tua kamu. Romo punya mama, ibu dan bapak baik sekali. Ayah Romo tentara. Ibunya Romo perawat. Jadi kalau ibu itu pulang kerja selalu bawa oleh-oleh. Kalau ayah tidak pernah bawa oleh-oleh. Jadi kalau ayah pulang tidak kita tunggu-tunggu. Tidak pulang juga tidak apa-apa. Tapi kalau ibu pulang, kita sudah tunggu di jalan. Ibu, kita lari semuanya. Dan tentunya kalau ngambil duluan, ngambil yang paling. Bapak menghina saya, Pak. Sejak kecil saya itu sudah jadi pastor, udah mau jadi pastor, Pak. Maka saya itu ngalah kepada adik-adik. Saya kasihkan kepada adik-adik yang kelihatannya agak kecil. Nina, dek, kakak baik ya membagikan, kakak gitu ya. Lalu adik nomor 2, kok kakak besar? Nomor 1 paling besar. Ketua. Dan anak-anak kalau belajar dulu kecil, saya diajari oleh ayah. Memang menderita. Karena ayah kalau ngajarin bisa mukul meja. Dan saya kalau diajar bodoh. Tidak seperti adik saya. Adik saya kalau ditambah 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 7, 13. Langsung. Eko tuh 6 tambah 6. 10. Wah, langsung digebrak. Masa 6 tambah 6, 10. Coba pakai tangan. Lalu pakai tangan. 12. Lalu ayah berkata, 15 tambah 10. Tangan dan kaki kurang, kata saya itu. Cuma ada 20. Lalu saya ngomong, Pak, pinjem tangannya, kata saya itu. Tapi apa yang Romo senang, ayah selalu punya waktu ngajarin Eko. Walaupun ayah tahu Eko diajarin tidak tambah pinter. Tidak. Tetapi Eko tidak pernah tidak naik kelas. Eko naik kelas terus. Walaupun kalau naik kelas ada merahnya. Selalu. Saya senang kalau ada merahnya. Variasi. Jadi anak-anak lihat orang tua itu adalah tanda cinta pertama.
Dan Romo pernah diajak naik sepeda kemana-mana oleh ayah. Ayah tidak punya motor, aku dibonceng di belakang, adekku di depan. Pakai tempat duduk sepeda itu. Lalu saya suka ngomong, ayah, kenapa tetangga sudah punya motor, kita sepeda lagi. Dan ayah berkata, enak le pakai sepeda, adem. Dan saya kemana-mana diajak oleh ayah naik sepeda, main sepak bola bareng. Dan kalau kami jalan-jalan, anak-anak nggak pernah jajan. Kenapa? Karena ibu bawakan rantang. 2 rantang nasi, 1 rantang tahu tempe, yang setengah rantang lagi sayur. Jadi kalau sudah main-main, bapak langsung ngomong, ayo kita makan. Pak, jajan pak, enggak, makan ini, ibu sudah buat, ayo habiskan. Ya sudah, saya taat kepada ayah. Kenapa? Karena ayah saya tahu ayah saya bukan ayah yang punya gajinya besar. Anak-anak, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Pastor pernah mendengar rahasia, Romo nggak boleh kasih. Lama-lama kita pinjem toa masjid ya. Saya mendengar ayah ngomong pada ibu, Bu kan orang Jawa, Bu bulan saiki ki akeh utangi, yo wes hemat yo. Ya Pak, saya mendengar itu sedih. Kalau saya minta pada ayah dan ibu, berarti ayah dan ibu akan apa? Hutang lagi. Malu atau tidak? Malu anak-anak, malu. Maka Eko tidak banyak menuntut. Lihat cinta Allah lewat ayah dan ibu. Dan cinta Allah pun lewat apa? Alam semesta. Eko ini senangnya mandi di sungai. Makanya kulitnya seperti ini. Sungainya warnanya seperti kalau Karawaci banjir. Coklat. Dan Eko senang. Dulu Eko belajar berenang tidak ada yang melatih. Bisanya apa? Gaya anjing. Begini gitu ya. Lalu suatu hari ayah berkata, punya rejeki ayah. Lalu ayah berkata, yuk kita ke pantai. Kita senang banget. Yes, ke pantai, kita ke laut. Yes, aku belum pernah lihat laut. Adik-adik saya juga, aku juga belum. Nanti dek, kalau kamu berenang ikuti kakak ya. Hati-hati, laut itu bahaya. Ya siap kak, aku di belakang kakak ya. Ya. Dan sampai laut saya berenang. Baru 10 menit sudah 2 ember ditelan air laut oleh saya. Lalu adik berkata, kak katanya jagoan kak. Ini di laut berbeda dik, kata saya itu. Tapi apa yang saya senang, bahwa itu pengalaman berekreasi bersama di alam menjadikan saya semakin mencintai alam. Saya senang camping, saya senang melihat gunung, saya senang melihat bunga. Jadi Bapak Ibu tolong anak-anak Anda itu jangan tiap hari cuma ngelihat ini doang. Please anak-anak, matamu bisa jereng. Tadinya lurus, yang satu ke atas, yang satu ke bawah nanti. Ajak ke alam, nikmati alam, lebih indah.
Nah, anak-anak, kalau Allah itu sudah begitu baik pada kita, apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan atau tidak? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tentunya bisa. Ya, caranya bagaimana? Caranya? Lagu ini bisa menjelaskan kamu. Anak-anak, nyanyi dulu, baru nanti kita bergerak. Anak-anak doang. Orang tua jangan, nanti kecetit lagi. Cik, ya. Kalau anak-anak yang bergerak lucu. Ayo, kita bergerak. 1, 2. Yang sini kamu ngeliat ke pastor, ke sebelah sini. Ya. 1, 2. Yang tidak bergerak, nanti pastor hukum di depan. Oke, setuju? Good. 1, 2, 3. Yesus dan kitalah tinggallah di dalam Dia. Bagus. Ayo. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Tunjuk temanmu. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Tunjuk temanmu. Bukan kalau laki-laki menunjuk perempuan langsung ade, jatuh cinta. Enggak, Pret. Kita anak-anak Tuhan. Jelas anak-anak? Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4. Yesus pokok dan kitalah caranya. Di dalam Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cinta. Ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus salah. Tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus dan tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan. Sini maju. Kamu komuni pertama? Oh enggak. Oh kakaknya. Tapi lebih hebat kamu daripada kakak. Ini. Ya, siapa namamu? Laura. Pastor lihat Laura ini gerakannya paling semangat. Tepuk tangan untuk Laura. Laura, kenapa kamu begitu semangat? Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Bagus. Laura, kita semangat karena apa? Karena Yesus pokok caranya. Kita tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau orang tinggal di dalam Yesus, maka akan merasa apa? Bahagia. Betul. Jadi anak-anak ingat, kalau kalian mau komuni pertama, rajin-rajinlah mengajak orang tuamu ke gereja. Kalau orang tuamu sedang tidur, ke gereja. Aku nanti, langsung kamu ngomong, dalam nama Yesus Bapa, ke gereja.
bertobatlah. Ya anak-anak? Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Laura, pastor senang gerakan kamu, sangat semangat. Kamu dapat salib dan silver queen dari pastor. Tepuk tangan untuk Laura. Terima kasih, Laura. Ya. 3 yang konslet. Setelah itu saya tidak akan dipanggil lagi ke sini oleh Romo Warno. Karena mic-nya jadi rusak. Anak-anak, Bapak Ibu, sebagai orang Katolik, kita mengawali doa dengan membuat tanda salib. Kenapa? Jadi kita mengawali di dalam Tuhan. Maka tanda salib itu dari atas, dalam nama Bapa, atas nama Bapa, karena Bapa yang mengawali, dan Putra. Kenapa ke bawah? Rahim. Karena Yesus lahir dari rahim perawan Maria. Dan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus, amin, tapi Roh Kudus, amin. Kita mohon Roh Kudus supaya kita dibimbing dari kejahatan ke kebaikan. Orang mengatakan yang disalib dengan Yesus, yang sebelah kiri itu kan jahat, yang sebelah kanan baik. Maka kita menyimpulkan kiri pun adalah sebagai yang jahat dan baik. Jadi biar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi atas nama Bapa, Bapa yang mengawali segala-galanya, dan Putra, Putra lahir dari rahim Maria, dan Roh Kudus. Amin. Jelas? Jadi kenapa kok hanya tubuh Kristus? Darah Kristusnya tidak. Jadi di dalam gereja Katolik, tubuh Kristus itu pun sudah merepresentasikan, menghadirkan darah dan tubuh Kristus. Ingat pastor waktu konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya percaya? Apa itu yang diangkat? Hosti. Menjadi tubuh Kristus. Lalu air. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Anggur. Nah, setelah doa damai dan anak domba Allah, pastor akan memecahkan apa? Pasti. Hah? Roti, dan dimasukkan kemana? Ke anggur. Ke anggur. Dan pastor berkata apa? Semoga persatuan tubuh dan darah Kristus ini membawa keselamatan kepada kami. Persatuan tubuh dan darah Kristus. Jadi pada saat tubuh Kristus dimasukkan ke dalam anggur, itu sudah terjadi persatuan Yesus yang bangkit. Maka demi alasan yang praktis, nanti tidak kacau, umat hanya menerima tubuh Kristus saja. Tapi kalau misalnya kecil, misalnya kelompok kecil, pastor dulu juga memberikan juga darah Kristus. Hanya pastor celupkan hostinya ke darah Kristus, lalu saya berkata tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau tidak ramai, tidak membuat kekacauan, maka boleh tubuh dan darah Kristus. Tapi kan nggak tahu ya umat Agustinus ini baik-baik atau tidak. Karena kalau sejauh saya tahu, misa lebih 1 jam saja sudah. 1 jam lebih. Komuni sekarang bayangkan, semuanya harus menyambut tubuh dan darah Kristus. Bisa selesai 2 jam. Ya, betul. Maka praktisnya hanya tubuh Kristus. Tetapi sudah merepresentasikan, menghadirkan Kristus yang bersatu. Anggur dan darah. Darah dan tubuhnya. Jelas? Oke, thank you, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, ingat malaikat Tuhan, Ratu Surga adalah kebiasaan gereja Katolik. 1 hari ada berapa kali? 6, 12, 6. Untuk apa? Supaya kita itu dalam keseharian selalu ingat pada Tuhan. Jadi jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan.
tradisi dalam gereja Katolik kita sebagai orang Katolik juga gitu ya. Maka kalau Anda sedang sibuk, tidak ada teman, ya mundurlah sebentar, berdoalah. Nah, saya sekarang akan berbicara tentang orang tua. Bagaimana orang tua itu mendampingi iman anak-anak, mendampingi, bukan menyuruh. Kalau mendampingi itu berarti apa? Ya berjalan bersama anak-anak, berjalan bersama anak-anak. Bapak Ibu, namanya anak-anak, suruh doa, saya yakin tidak mau. Suruh main game, tidak perlu disuruh. Langsung. Tapi kalau suruh doa, nolak. Saya oleh ayah dan ibu dibiasakan doa dalam keluarga. Itu yang menyebabkan hidup iman kami terselamatkan. Saya ingat adik saya, walaupun yang terakhir menikah beda agama, dia tidak pernah punya keinginan untuk pindah agama. Walaupun sampai akhirnya diusir oleh suaminya, dia lebih baik berkata, saya lebih baik kamu usir, tapi saya tetap Katolik. Kenapa? Karena bagi dia, iman Katolik adalah anugerah Allah yang patut dipertahankan. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya karena sejak kecil didampingi. Tidak ada rumusannya di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, loncat, enggak. Misalnya sekarang Bapak Ibu tuh tidak punya waktu untuk anak-anak. Lalu Bapak Ibu ngomong, nantilah kalau saya sudah sukses, anak-anak sudah gede, saya akan nemenin anak-anak. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak suka ditemenin orang tuanya. Karena tidak dibiasakan. Maka ada seorang ayah sedih sekali waktu dia jalan ke mall, anaknya SMP kelas 8 dipegang oleh bapaknya, langsung berkata, "Papa, jangan pegang-pegang." Kayak film India aja. Anak ini beberapa hari kemudian ke mall, bapaknya ngeliat dengan pacarnya, dipegang sama pacarnya, tenang-tenang saja. Sampai bapak ini, ya Tuhan, gue yang ngasih makan. Saya yang sudah menderita, tetapi kenapa dia tidak punya hubungan dekat dan kerinduan? Karena sejak kecil tidak dibiasakan. Maka di sini pentingnya apa? Iman itu didampingi. Dan Anda jangan berkata, Romo, saya ini kan orang tua yang bebas. Nanti saja kan agama itu kan pilihan bebas. Biar saja nanti kalau dia sudah dewasa, dia menentukan imannya. Pak, Bu, kalau nggak dikasih dasar yang bagus, gimana dia bisa menentukan imannya? Dong, jelas. Jadi anak itu harus diberi dasar yang kuat. Saya begitu sedih Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang punya keinginan bunuh diri. Banyak banget. Dan mereka melakukan self-harm. Menyiksa diri mereka. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka tidak punya hubungan yang akrab dengan keluarganya. Mereka merasa tidak disayang. Mereka merasa tidak diperhatikan. Bapak jangan berkata, loh, kan saya sudah kerja, capek, sudah saya kasih apa yang dia mau. Halo, di dalam mendampingi anak tidak cukup itu doang. Anak pun butuh untuk dipeluk, diangkat, ditimang-timang. Saya banyak ditimang oleh ibu saya, oleh bapak jarang. Rupanya pada saat saya dilahirkan, ayah itu sedang bekerja ABRI. Dia bekerjanya banyak keluar kota sehingga jarang di rumah. Maka apa yang terjadi dengan diri saya tidak punya kedekatan dengan ayah saya. Saya tidak punya kehangatan, bahkan tidak punya kerinduan.
untuk bertemu dia, tidak ada. Dan saya mengolah waktu frater. Saya belajar mengampuni ayah saya. Sampai akhirnya saya bisa berdamai dengan ayah saya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan waktu kecilnya. Maka dengan ibu beda banget saya. Saya begitu sedih waktu saya sampai minta izin kepada pimpinan. Ibu saya itu penyakitnya gudang penyakit. Waktu ibu masuk ICU, saya menemani ibu. Adik-adik saya sudah berkeluarga, mereka tidak bisa menemani ibu. Saya tidur di rumah sakit, kan ada tempat nunggu ICU kan di luar itu. Saya tidur di situ. Bahkan beberapa malam saya didoakan oleh beberapa yang sholat, percis sholat di depan saya dia. Sampai saya kaget, aduh gua udah modar kata saya itu. Didoakan orang. Kaget. Saya tidur di situ, kenapa? Saya saking sayangnya dengan ibu dan saya saking ketakutan kehilangan ibu. Dan sungguh pada saat ibu meninggal, saya menangis. Saya tidak tahan memimpin ekaristi. Why? I'm really close to my mom. I love her very much. Ibu yang selalu, kalau saya takut, sini nak, dipeluk. Kalau saya dikatakan bodoh oleh ayah, ibu selalu mengatakan sini. Anak bodoh tetap anak ibu. Jadi aku bodoh nggak apa-apa ya bu, nggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar. Tapi jangan bodoh selama-lamanya ya nak, kata saya. Dan syukur saya sekarang agak pinter sedikit. Jadi di sini lihat iman itu anak harus didampingi. Apalagi Gravissimum Educationes. Ini adalah dekrit gereja tentang pendidikan, mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tadi Anda mendengar bahwa saya hampir 25 tahun bekerja di rumah retret. Konsultasi anak-anak yang sakit, kecewa, marah pada saat apa? Pada saat anak ini tahu bahwa Romo, saya itu dititipkan oleh mama ke bude saya. Bude saya yang membesarkan saya. Tante saya yang membesarkan saya. Oma saya yang membesarkan saya. Itu tuh dia merasa ditolak oleh orang tuanya. Mungkin Anda berpikir, kamu kan mendapat cinta juga dari mereka. Betul atau tidak? Tapi tidak bisa seperti itu. Anda tahu hal yang paling sulit dalam hidup saya pada saat saya harus ngomong kepada anak yang diadopsi. Anak adopsi sejak kecil, dia tidak tahu bahwa itu mama papa yang asli. Setelah besar baru tahu. Waduh. Padahal oleh orang tua angkatnya pun sangat disayangi. Dia bisa berontak banget. Dia bisa berbalik dari baik, bisa jadi tidak mau hidup lagi. Kenapa? Dia mempertanyakan, kok orang yang harusnya menyayangi saya membuang saya. Jadi benar sekali bahwa orang tua itu pendidik pertama dan tidak tergantikan. Tantangannya dalam hidup mengasihi anak apa? Kasih orang tua itu elemen dasar dan sumber bagi anak-anak. Nanti saya perlihatkan kasihnya seperti apa. Bahkan kalau Anda mengasihi, maka Anda harus berkomunikasi. Jadi bapak-bapak, apakah Anda mengasihi istri bapak? Mengasihi. Satu hari berapa banyak Anda berbicara dengan istri? 3 kali ya Pak, kayak minum resep ya Pak. Karena kalau kepanjangan tuli ini. Ya. Jadi kalau saya mengasihi anak saya, berapa lama saya berbicara dengan anak saya? Berapa lama saya ngobrol dengan anak saya? Ini harus menjadi bahan renungan bagi saya. Pak, sekali lagi, kalau Anda kehilangan kesempatan sekarang, tidak bisa digantikan nanti loh ya. Sekarang aja tidak punya hubungan batin, nanti kalau udah besar, nggak perlu Pak, aku udah ngerti.
Saya nggak perlu ngomong dengan papa. Ya, itu pendidikan, itu dunia pendidikan. Tidak bisa loncat. Ketiga, dengan kelahiran anak, maka pasangan suami istri dipanggil untuk menjadi orang tua bagi anaknya dan menjadi tanda yang kelihatan untuk kasih Allah. Tadi saya juga berbicara dengan anak-anak toh, kasih yang pertama diterima anak-anak dari orang tuanya. Nanti saya lihatkan kasih yang seperti apa. Dan sekarang lihat, apa persoalan hidup dalam keluarga yang sering muncul? Saya lewatin masalah cinta, masalah ekonomi. Hidup di zaman digital mendorong orang untuk bekerja keras, mencari penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Maka seringkali suami istri bekerja. Dan anak-anak habis. Karena kalau Anda bekerja, ingat, pulang kerja, baterai Anda sudah low. Anda capek. Waktu berangkat kerja, baterai full. Pulang kerja, baterai Anda low. Lihat istri, ya Tuhanku Yesus. Cuma pakai daster jelek lagi. Dasternya sobek lagi. Amit-amit gak menarik sekali. Sudah bentuknya tidak jelas lagi. Dulu masih kayak biola, sekarang kayak bedug di masjid gitu ya. Low. Lalu makin jengkel pada saat melihat anak-anak ribut. Lebih jengkel lagi, istri datang. Pah, tadi kita dapat tagihan. Hutang kita belum ini. Langsung para suami, lebih baik gua bunuh diri aja kali ya. Bertimbun-timbun. Maka kalau kita tidak pinter mengolah perasaan, akhirnya anak akan menjadi sasaran kemarahan. Kenapa? Karena anak tidak punya kuasa. Anak yang akhirnya dihajar. Udah kamu diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Masih kecil. Blow on. Betul anak-anak? Enggak, kamu enggak blow on anak-anak. Makanya disekolahin. Jangan mau dikatakan blow on. Kamu pinter. Tapi kamu sedang belajar. Jadi anak-anak pun boleh berbicara. Anak-anak pun boleh usul. Maka pentingnya apa? Kita sadar kapan kita lelah. Kapan kita lelah. Kapan kita kecapean? Jangan pulang ke rumah pada saat hati Anda sedang kecapean. Lalu kalau gitu kemana pastor? Ke kafe? Dugem? Jangan. Pergi ke gereja sini saudara-saudara. Anda harus diam dengan Tuhan. Oh, Anda di motor, Anda diam dulu sejenak sebelum sampai rumah. Cooling down dahulu, cooling down dahulu. Kenapa? Karena anak-anak Anda dan istri Anda bukan objek untuk kekesalan Anda. Anda kesal wajar karena Anda manusia. Anda bisa marah, bisa. Anda bisa kecewa, bisa. Tapi jangan sasarkan kekecewaan itu kepada anak-anak yang tidak punya power ini. Mereka terluka. Ini masalah ekonomi kadang-kadang yang menghambat kita. Beberapa persoalan lain adalah apa di dalam perkawinan? Karakter pasangan yang berbeda setelah menikah. Ini sering muncul. Dulu Romo sebelum kawin, suami itu rajin sekali, semua dibereskan. Sekarang lampu putus aja Romo. Saya sudah ngomong berminggu-minggu, gak diganti-ganti. Sampai akhirnya saya naik tangga dan ganti lampu itu. Dan suami saya hanya baca koran dan berkata, terus naik mau. Gitu. Awas jatuh. Gitu. Berubah karakternya. Dulu yang sering ngobrol, sering bicara, sekarang sering kali bicaranya hanya apa? Tadi 3 kali sehari, Bapak. Dan bicaranya cuma ya, dak, terserah. 3 kata itu, betul Pak. Ya, tidak, terserah. Karena kita tahu mungkin semua yang mengontrol kebanyakan ibu.
Ibu yang mengontrol. Karena ibu itu kan hanya menerima gaji dari suaminya toh. Mah ini pas nggak pas dipas-pasin. Dan ibu itu walaupun tidak sekolah ekonomi, pintar sekali ngepas-ngepasin duitnya. Ini untuk makanan, ini untuk listrik dan air, ini untuk sekolah anak, ini untuk transportasi, ini untuk lipstik. Semua dibagi-bagi. Dan selalu diberi berapapun, istri akan berkata tidak cukup. Itu bukan yang di sini loh, bukan yang di sini, bukan yang di sini. Kalau di paroki Agustinus saya dengar ibunya paling baik-baik. Diberi berapapun oleh suami langsung teriak haleluya. Betul para ibu? Bohong. Diberi berapapun tidak cukup. Ingat, masalah cukup atau tidak adalah masalah kepandaian kita memanage. Bukan seberapa banyak kita dapatkan. Mengatur. Saya tinggal dengan ibu bapak, walaupun dua-duanya bekerja pas-pasan. Selalu kalau sudah di tanggal 20, 21 utang ke warung. Dan kalau utang, ibu itu pinter. Nyuruh saya, kok utang. Gitu ya. Saya tuh jadi ke tukang warung tuh wajah utangan. Mbah beli ini, duitnya nanti utang dulu. Ya saya tulis ya gitu ya. Setelah saya jadi pastor, saya datang ke dia, mau utang lagi ya? Sudah saya jadi pastor, saya beli ini warung, kata saya itu. Kolektor Helena gede, kata saya. Jadi saudaraku lihat bahwa yang penting adalah apa? Memanage. Seringkali kita terlalu banyak keinginan. Coba ibu-ibu lihat berapa sepatu yang Anda punya. Berapa tas yang Anda punya. Berapa baju yang Anda punya. Kalau undangan ganti-ganti terus. Bapaknya jas hitam lagi. Jas itu pun warisan dari engkongnya. Manage. Bagaimana saya harus tahu mana yang penting dan mana yang tidak di dalam perekonomian. Dan sering kali juga ada rendah diri suami. Kalau istri bekerja dan istri mendapatkan hasilan yang lebih banyak, maka suami merasa tidak damai, tidak nyaman. Dan bisa jadi campur tangan mertua. Ini yang menyedihkan. Bapak Ibu tahu bahwa pasangan yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Di Indonesia itu kalau kawin bukan laki perempuan doang, keluarga juga ikut kawin. Betul atau tidak? Bukan hanya keluarga ikut kawin, saudara-saudara pun ikut jadi saudara. Maka tidak aneh, adik dari istrilah ngikut nginep di rumah. Sudah ini keluarga kecil, rumah kecil, masih diinepin. Yang satu nginep, 2-3 orang nginep lagi. Ributlah akhirnya. Dan mungkin yang punya saudara langsung berkata, ini saudara kita harus bantu saudara. Iya, oke. Tapi ingat, Anda harus menyelamatkan keluarga inti Anda. Keluarga inti Anda selamatkan. Nah sekarang karena saya keterbatasan, saya ingin perlihatkan apa yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Jadi di gereja sini tuh bukan hanya error mic-nya, ininya juga error, lihat. Jadi yang pertama, anak-anak pun harus merasa dikasihi. Hormati anak Anda. Jangan permalukan anak Anda di depan umum. Saya suka sedih kalau ada orang tua yang ngomong, Romo, nih anak ini bandel banget, Romo kayak bapaknya. Kasihan dong, anak itu juga langsung diem aja begini. Saya kayak bapak ya, bandel ya? Iya, nggak kayak mama. Emang mama kayak mana? Baik, gitu.
Tolong, jangan pernah mempermalukan anak. Kalau Anda mempermalukan anak, maka anak tidak akan pernah merasa percaya diri. Bu, Pak, ingat, orang yang pertama dan utama harus menerima dan menghargai anak adalah bapak ibunya. Lebih berarti bapak ibunya yang menghargai daripada gurunya. Kedua, sosok orang tua adalah sosok Allah. Maka tugas orang tua adalah apa? Mencari mutiara dalam diri setiap anak. Bu punya berapa anak? 1, 2. Siapa yang punya 3? Oh, ada 3. 3 anak ya Pak. Nomor 1 laki perempuan? 2? 3? Ini yang ketiga. 3 anak ini punya karakter berbeda-beda ya Pak. Betul. Yang satu pinter kayak bapaknya. Yang ibunya cerewet kayak anaknya yang nomor 2 ini. Yang ketiga beda-beda, lihat. Jadi jangan semua anak diperlakukan sama. Enggak. Adik saya pinter matematika. Oke. Saya pinter nyanyi. Saya pinter baca puisi. Saya berkali-kali juara baca puisi. Dan saya ingat yang membuat saya juara adalah puisinya Khairil Anwar. Berjudul Aku. Ini satu usia dengan saya ya rupanya semuanya ya. Aku dari kumpulan yang terbuang. Atau Kerawang Bekasi. Dan saya juga dulu waktu SD perpisahan, saya disuruh nyanyi oleh guru dan teman-teman perempuan yang cantik-cantik bernari di depan saya. Apa nggak hebat gue ini? Saya ingat lagunya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dulu saya lucu, sekarang nggak lucu lagi. Jadi setiap anak itu punya mutiara yang harus dilihat oleh orang tuanya. Maka jangan orang tua menunjukkan, nak jadi dokter tuh enak. Maaf Pak ya. Saya banyak sekali orang ketemu dengan lulusan dokter dan setelah itu tidak mau jadi dokter. Sedih banget. Terus ada anak-anak yang di sekolah kan di luar negeri, pulang-pulang jaga toko lagi. Ih, bodoh banget sih orang tuanya. Daripada pulang ke luar negeri sekolah, balik jaga toko, mendingan gedein tokonya, pakai modal lebih banyak. Itu lihat. Karena orang tua terlalu banyak ambisinya. Dia tidak mau melihat anaknya. Yang terakhir, kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hal sehari-hari. Jadi, dalam pendidikan kadang-kadang keras pun boleh, tapi jangan menyakiti. Jadi keras itu disiplin. Nak, kamu mengecewakan papa. Seminggu ini tidak ada main game. Titik. Jelas. Harus dibegitukan. Pasti anak-anak akan begini, Mama, boleh ya ma, papa ngehukum. Nah mamanya juga jangan error. Kadang-kadang mamanya yang error. Udah, mumpung gak ada papa, main. Ini mamanya yang harus disetrum, kata saya itu. Jadi kalau anak sedang didisiplinkan, orang tua harus konsisten. Karena selama anak tidak didisiplin, maaf, anak Anda tidak pernah tahu aturan dalam kehidupan. Apalagi aturan dalam hidup beriman. Tuhan memberkati. Terima kasih.